Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Jumpa kembali dalam kuliah kita Arsitektur Partisipatif. Di pertemuan yang lalu, kita telah membahas tentang manfaat dan fungsi partisipasi. Pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengertian dan jenis partisipasi. Partisipasi berasal dari bahasa Inggris participation, yang berarti ambil bagian atau pengikut sertaan. Sementara itu, Kate Davis mengatakan bahwa partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian dan ikut bertanggung jawab di dalamnya. Setara dengan itu, Mugyarto mengatakan bahwa partisipasi adalah kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri. Apa yang telah disampaikan oleh Mugyarto dan Kate Davis di sini mengandung pemahaman bahwa adanya partisipasi mengisyaratkan bahwa orang-orang yang terlibat di dalamnya memiliki kemauan, memiliki keinginan untuk ikut terlibat di dalam kegiatan dengan maksud ada tujuan yang ingin mereka capai, dengan maksud mereka ingin keberhasilan daripada sebuah program sehingga tercapai tujuan tersebut dan mereka bertanggung jawab bersama-sama. Dengan demikian, ada kepentingan bersama dalam partisipasi ini. Mugyarto juga mengatakan bahwa partisipasi bermakna ikut serta memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Karena adanya keikutsertaan mereka untuk memanfaatkan dan menikmati tersebut, maka terdapat sebuah keinginan untuk ikut berperan serta secara aktif dalam sebuah program. Di sisi yang lain, partisipatif secara harafiah juga dimaknai adanya peran serta aktif atau proaktif dari seseorang atau masyarakat dalam suatu kegiatan. Ini berarti bahwa ada sesuatu yang dilakukan dalam rangka untuk menyelesaikan masalah, untuk mendapatkan solusi, untuk tahu bahkan terlebih dahulu tentang apa yang akan dilakukan. Sejalan dengan itu, Preti dalam Daniel Girsang juga mengatakan bahwa partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang dihadapinya. Partisipasi secara luas yaitu sebagai bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dalam dirinya maupun dari luar dirinya, yang mana semua itu berada dalam keseluruhan proses kegiatan yang bersangkutan. Ini maknanya ada suatu masalah yang bisa jadi karena lingkungan, masalah yang bisa jadi karena keinginan daripada si pelaku itu sendiri, maka orang tersebut mau ikut berperan serta secara aktif dalam kegiatan. World Bank mengatakan bahwa partisipasi adalah keterlibatan masyarakat yang berkontribusi dalam merencanakan, mengendalikan, dan ikut bertanggung jawab pada program pembangunan serta tujuan daripada program tersebut. Jadi artinya bahwa masyarakat atau orang yang ikut berpartisipasi, dia akan tahu terlebih dahulu, bersama-sama merencanakan, bersama-sama mengendalikan pembangunan, bertanggung jawab untuk masalah-masalah yang timbul kemudian, untuk mencapai sebuah tujuan yang tidak hanya pada dirinya, tapi tujuan yang ada pada masyarakat atau lingkungan secara luas. Berangkat dari pengertian dan pemahaman ini, dapat kita tarik beberapa hal tentang partisipasi masyarakat.
Yang pertama adalah bahwa partisipasi masyarakat harus mampu menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dapat dilibatkan secara aktif pada proses kegiatan maupun kegiatan itu sendiri. Jadi artinya mereka atau masyarakat berperan dengan tepat, berperan secara aktif, berperan dengan maksimal dari awal, mulai mengidentifikasikan permasalahan hingga sampai pada pelaksanaan, penikmatan hasil, sampai bahkan evaluasi dan kemudian revisi dan seterusnya. Jadi tidak hanya sekedar tahu bahwa akan ada proyek atau program, tidak sekedar ikut dalam pekerjaan tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dilakukan, tidak sekedar menyumbang uang, tidak sekedar menyumbang makanan dan lain sebagainya, tapi betul-betul paham peran sertanya juga ada di dalam setiap kegiatan. Partisipasi masyarakat adalah proses yang aktif, di mana inisiatif diambil oleh warga komunitas itu sendiri. Dan tentunya untuk bisa diambil oleh warga tentang apa yang akan diambil, untuk bisa agar warga berinisiatif, maka masyarakat perlu dibimbing, perlu diajarkan bagaimana cara berpikir dengan menggunakan sarana serta proses atau lembaga dan mekanisme yang dimana mereka bisa ditegaskan dalam kontrol yang secara efektif. Artinya ada pihak lain, pihak pembangun yang berperan sebagai pengontrol daripada si masyarakat dalam memiliki inisiatif hingga kemudian membangun untuk lingkungannya. Selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah titik tolaknya memutuskan, bertindak, dan merefleksikan tindakan. Jadi, memulai dengan bagaimana apa yang kemudian memutuskan seperti apa, bagaimana, dan apanya tadi, kemudian dilakukan tindakan untuk keputusan tersebut, dan bagaimana kemudian merefleksikan tindakannya, itu dilakukan oleh si masyarakat secara sadar. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik dalam bentuk pernyataan maupun kegiatan. Jadi bisa jadi ada masyarakat yang memiliki ide, maka mereka dilibatkan dalam perumusan kegiatan. Yang memiliki pandangan, yang memiliki kebijakan, mereka memutuskan atau mengusulkan ide-ide yang tepat. Namun ada juga masyarakat yang memang memiliki tenaga yang kuat, memiliki kemampuan biaya yang cukup, itu juga boleh dalam kegiatan tersebut. Artinya mereka bisa di lini ide, bahkan di lini tindakan. Keikutsertaan yang terbentuk dalam partisipasi masyarakat adalah sebagai akibat terjadinya interaksi sosial antara individu dan kelompok masyarakat yang mencakup partisipasi dalam membuat keputusan, perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan, evaluasi, serta pemanfaatan. Jadi tidak melulu pemikiran sendiri, tidak mementingkan egonya semata, tapi bagaimana ide-ide mereka bermunculan di dalam sebuah interaksi sosial bersama yang bisa jadi dipicu oleh orang-orang yang melakukan kontrol atau sebuah lembaga dengan sebuah mekanisme. Nah, ini yang kemudian melahirkan sebuah gagasan hingga kepada pemanfaatan. Jadi artinya tidak sendirian, tapi melalui sebuah proses interaksi sosial. Selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam penentuan arah
dalam penentuan strategi serta kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi, keterlibatan ini bahkan menentukan arah strategi dan kebijakan. Tidak hanya sekedar menerima apa yang akan dibangun, menerima apa yang dimintakan oleh orang lain atau diprogramkan oleh pemerintah, tapi juga bersama-sama menentukan arah strategi dan kebijakannya. Dan selanjutnya, partisipasi masyarakat adalah keterlibatan masyarakat dalam memikul dan memetik hasil atau manfaat pembangunan. Jadi mereka yang memanfaatkan, mereka yang menggunakan. Jadi bukan kemudian mereka dibangunkan, kemudian mereka tidak tahu itu untuk apa, tidak mengerti untuk siapa, tidak paham apakah itu kebutuhan dia atau bukan. Tapi karena tadi dia telah ikut di dalam sejak awal perencanaan, sejak awal perumusan, dia juga mampu untuk memikul dan memetik hasil dan manfaat daripada program kegiatan. Nah, dari berbagai uraian tadi dapat kita simpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah pengambilan bagian atau pengikut sertaan dari masyarakat yang terlibat secara langsung dalam setiap tahapan proses pembangunan, yaitu mulai dari perencanaan atau planning, pengorganisasian atau organizing, pelaksanaan atau actuating, sampai pada monitoring dan evaluasi atau controlling. Demikian untuk kesimpulan kita terhadap partisipasi masyarakat. Selanjutnya kita masuk pada jenis partisipasi. Pada hakikatnya ada dua jenis partisipasi. Yang pertama adalah partisipasi vertikal, yaitu masyarakat yang terlibat memiliki posisi sebagai bawahan. Jadi artinya sepertinya masyarakat yang akan memutuskan. Namun masyarakat dilakukan pemahaman dengan cara pendiktean misalnya. Ya, dengan cara disampaikan maunya apa, lalu disuarakan oleh masyarakat misalnya. Jadi dalam hal ini masyarakat memberikan suara yang bukan murni sebagai suaranya sendiri. Kemudian selanjutnya ada jenis partisipasi kedua, yaitu partisipasi horizontal, di mana setiap anggota masyarakat berpartisipasi secara horizontal bersama-sama dengan masyarakat lainnya, membuat sebuah interaksi sosial dalam perumusan dan seterusnya untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dengan adanya dua jenis partisipasi ini, sepertinya kita akan menuju kepada seperti apa bentuk-bentuk partisipasi yang ada di dalam pembangunan di dunia bahkan. Untuk lebih jelasnya, saksikan video-video selanjutnya dalam kuliah arsitektur partisipatif kita. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.